Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat penyertaan dan kesehatan yang Tuhan beri. Tuhan boleh jagai dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Kita bawa ucapan syukur setiap kita kepada Tuhan. Foto dan salam dari Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya jemput Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita membaca bacaan Alkitab. Pembacaan kita dari Mazmur 124 ayat 1 sampai 7. Pria terlebih dahulu. 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak pada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Amin. Mari siapkan hatimu untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Sebab kita percaya bahwa sesuatu masih terjadi sampai saat ini. Biar mujizat-Mu Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Sebab Kau yang telah berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altar Tuhan. Di altarnya, Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang mulia.
terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima Anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu yang percaya mujizat Tuhan katakan, di atasnya ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubah hidup kami, ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi padanya, di atasnya sesuatu pasti terjadi Tuhan. Sesuatu terjadi padanya, di anaknya. Mujizat-Mu masih terjadi. Sesuatu terjadi di atasnya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kami imani pujian ini Tuhan, bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajar setiap kami untuk tetap percaya kepada Engkau. Ajar setiap kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Engkau turut bekerja Tuhan dalam segala perkara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Untuk itu layakan setiap kami Tuhan untuk meninggikan dan memuliakan nama Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Kau yang boleh mengurapi setiap kami Tuhan untuk lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Untuk lebih lagi bersorak, memuliakan nama Tuhan, untuk lebih lagi merasakan sukacita bersama dengan saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Amin. Siap bersorak lebih lagi buat nama Tuhan kita, amin. Mari kita lebih jadi bersama-sama, lebih lagi bersorak. Karang yang
Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, turunlah bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, turunlah batunya. Aku dan perkasa, megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan. Tuhan panggil namanya, katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan sekalian. Amin. Kita mau siapkan hati kita, pikiran untuk diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Daniel Budi Utomo. Untuk itu sebelumnya kita akan membacakan berita anugerah dan turunan hidup baru. Berita anugerah dari Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Tutunan hidup baru yang dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bertergantung daripada kekayaannya itu. Kita siapkan hati pikiran kita di sini dengan firman Tuhan. Kita meyakini akan firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang nggak mungkin. Mari kita menaikkan pujian yang lebih sungguh lagi, katakan, ku yakin saat Kau berfirman, amin, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. kami ada karena Engkau Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Dengan imanmu katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mereka mungkin lebih lagi. Kami mau yakin akan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat
Dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, Engkau yang telah memberi kami kesehatan, kekuatan sampai saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi setiap hati dan pikiran kami Bapa. Urapi hamba-Mu juga Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi berkati hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Bapa, saat Kau berfirman Tuhan, apapun permasalahan kami yang datang saat ini Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, kami pulang bawa kemenangan ya Bapa. Yang sakit boleh Kau sembuhkan ya Bapa. Yang punya masalah Kau berjalan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam kuasa tangan-Mu. Yang dalam nama-Mu Bapa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan berpuluh firman Tuhan. Berita firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Daniel Buditono. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersuka cita kita boleh ada bersama-sama pagi hari ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya tahu bahwa ketika kita datang, maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita harus bertemu Tuhan dalam setiap ibadah kita. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana fokus kepada Tuhan. Karena banyak orang hari ini tidak bisa fokus kepada Tuhan. Apalagi dengan isu-isu yang semarak ya. Dengan adanya pandemi, COVID, orang tidak lagi bisa konsentrasi fokus kepada Tuhan. Sehingga banyak permasalahan yang terjadi di luar sana. Bahkan terlebih lagi, banyak orang yang tidak siap menerima perubahan-perubahan. Vaksin akan dibagikan. Waduh. Dan saudara tahu bagaimana ributnya jagat maya. Bukan jagat yang ada di ini, jagat maya semua ribut. Wah, apakah sudah teruji, apakah ini semua jadi perdebatan. Dan saya memperhatikan kenapa ini terjadi. Karena memang hari ini banyak orang yang tidak bisa fokus kepada Tuhan, percaya perlindungan Tuhan, percaya anugerah Tuhan, percaya pertolongan Tuhan. Nah, dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, mari kita melihat ada seorang yang fokus kepada Tuhan. Dan dia memperoleh berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita akan melihat dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50, satu perikop. Dan ini sudah sering mungkin kita baca, kita mengerti ceritanya. Tetapi pada pagi hari ini mari kita akan lihat sekali lagi Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-50 berbicara tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Saya bacakan bagi kita. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dan seterusnya. Jadi kita melihat ada satu peristiwa Yesus diundang makan oleh seorang Farisi, dan kemudian ada seorang perempuan yang sudah terkenal bahwa perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Yang mengherankan dalam peristiwa ini, dalam catatan saya yang pertama adalah
Bagaimana si tuan rumah bisa mengizinkan perempuan berdosa yang tidak diundang ini datang ke pestanya? Kalau saudara punya pesta, ini bukan pesta kawin loh ya, perjamuan makan. Kalau perkawinan asal dia ngisi buku tamu, kasih amplop, selesai. Dulu waktu saya masih kecil, banyak orang buat pesta, khususnya di kampung-kampung itu rugi. Kenapa rugi? Karena biasanya orang iseng. Dia lihat ada pesta, dia datang, dia bawa amplop, amplopnya kosong. Yang penting numpang makan. Tapi kalau di kota kan nggak bisa. Undangan harap dibawa, satu berlaku untuk dua. Jadi saya membayangkan kisah ini ada sesuatu kesengajaan menurut saya. Kesengajaan dari siapa? Dari Simon orang Farisi. Dan ayat yang terakhir kita baca tadi, jika dia ini nabi, dia tentu tahu perempuan seperti apa yang mengurapi. Artinya rupanya Simon ketika mengundang Yesus fokusnya bukan kepada Yesus. Dia fokus pada hal yang lain. Fokusnya apa? Dia ingin menguji nih, bener gak dia nabi? Dia izinkan saja ini perempuan datang mengurapi Yesus. Saudara paham maksud saya? Jadi kita lihat ada sepertinya kesengajaan dari Simon orang Farisi ini. Dia ingin tes. Seperti seorang mahasiswa kalau dia mau ngetes dosennya, dia sudah tahu sebenarnya. Tapi dia tanya. Dan tanyaannya dia yang aneh-aneh. Nah, kenapa? Dia ingin tes, dia ingin lihat. Betul tidak? Jadi ini peristiwa yang menarik. Dan Simon tidak memperoleh apa-apa. Amin. Amin. Jadi ketika kita menghampiri Tuhan, kita tidak boleh menguji Allah. Tuhan, kalau Engkau memang ada, biarlah aku sukses. Itu salah satu ciri orang yang menguji Tuhan. Dan orang yang berani menguji Tuhan, dia akan mengalami persoalan, tidak memperoleh apa-apa. Simon orang Farisi di akhir perikop ini tidak mendapat sesuatu. Dia sudah bersedih lelah. Dia mencoba mengundang Yesus, dia menjamu Yesus, tetapi fokusnya bukan kepada Tuhan. Dia tidak fokus. Dia tidak menyambut. Yesus mengatakan, aku masuk rumahmu, engkau tidak menyuci, engkau tidak meminyaki aku. Tetapi perempuan berdosa ini, dia memperlakukan aku dengan luar biasa. Saya lanjutkan pembacaannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Perhatikan ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan itu? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Jadi lihat, ada perbedaan, ada dua tokoh. Yang pertama Simon orang Farisi, jelas-jelas dia mengundang Yesus makan, tetapi dia tidak fokus kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua fokus kepada Tuhan. Amin. Dan untuk fokus itu tidak mudah. Sulit untuk fokus. Jangankan di rumah, di gereja aja kadang orang sulit. Saya masih ingat ketika saya membuka ibadah streaming online dan virtual begini. Jadi saya kasih pakai aplikasinya
langsung yang connect ke YouTube. Jadi benar-benar live, tidak bisa diedit. Sebagian jemaat datang, sebagian di rumah online streaming. Karena apa? Karena pandemi ini. Itu mulai Maret ya, Februari akhir Maret. Jadi saya tekankan mereka untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena saya memiliki satu keyakinan yang kuat. Ketika kita fokus beribadah kepada Tuhan, Tuhan menolong kita melepaskan dari segala bencana yang ada. Amin. Wah, mereka pertama kali itu difoto. Saya senang sebagai gembala. Foto lagi pada satu keluarga. Saya bilang bajunya harus rapi. Saya ketik, saya share di grup cara ibadah streaming. Satu, tutup semua pintu dan jendela. Saya takut ada kucing masuk ke dapur. Dia lagi naruh makanan itu, lagi sulit-sulitnya, terus dia bingung ngejar kucing daripada ibadah. Jadi tutup semua pintu. Cari ruangan yang paling membuat engkau bisa nyaman. Kalau itu kamar ada AC-nya, nyalain AC, duduk yang rapi, bajunya rapi. Jangan lupa, kalau memang bisa pakai sepatu, pakai sepatu. Saya tulis. Karena jangan sampai nanti ibadah celana kolor. Satu ketika kita Zoom ibadah dan Zoom rapat dari pendeta-pendeta GPI. Memang ada yang nyeleneh, pakai dasi saudara. Terus dia sengaja berdiri celana pendek. Kadang saya berpikir, karena Zoom itu kan online. Kalau Zoom bisa dilihat, kalau online streaming ini siapa yang mau lihat? Fokusnya di mana? Ini mereka kirim hari pertama streaming. WA saya bunyi ting, saya lihat mereka di foto, lagi nyanyi lagi ini, saya senang. Ada yang di video. Minggu kedua masih, bulan kedua mulai kurang yang ngirim. Saya tanya, bagaimana? Masih ikut ibadah streaming? Yang ikut streaming. Karena saya buat virtual juga ada 50% jemaat dari awal memang sudah habis. Masih Pak, kok enggak kirim-kirim? Iya Pak, lupa. Saya udah bilang nih, kalau lupa ini aneh. Tapi puji Tuhan kolektornya dikirim terus sudah. Jadi ini jemaat saya ini jemaat yang luar biasa dan saya percaya Albeta lebih luar biasa. Amin. Jadi dikirim, selesai. Akhirnya tercetuslah dari beberapa. Pak, kami bosan ibadah online. Loh, kenapa? Beda Pak, enakan di gereja. Lebih fokus. Begitu mereka bilang seperti itu, saya bilang bulan Juni ibadah streaming tutup. Semua virtual di gereja. Kalau kalian berani kerja tetap jalan, masa ibadah tidak berani? Ke pasar berani. Saudara tahu orang di pasar tidak memperhatikan protokol kesehatan. Istri saya ke pasar Kota Bumi, memang tinggal daerah situ, pasar tradisional yang besar itu. Dia pakai masker, yang lain tidak pakai masker. Udah pakai masker, pakai face shield istri saya. Pakai sarung plastik, itu pertama pandemi. Lama-lama dia bilang, gak ada di pasar, mana gak ada. Orang berani ke pasar, senggol kanan, senggol kiri. Jadi istri saya selalu belanja datangnya rada siang. Saya bilang lebih baik siang daripada pagi. Kosong. Nanti pulangnya lama, karena kalau ngantri beli dia belakangan. Semua udah selesai baru dia beli. Dapat yang kurang bagus pasti. Tapi nggak masalah. Udah lama-lama dia nggak pakai lagi ini, pakai hand sanitizer. Lama-lama saya bilang ke jemaat, kalian kerja berani. Apakah di semua pekerjaan ketemu orang, salesman nawarin barang, toko belum tentu steril. Di pasar belum tentu steril. Naik kereta api belum tentu steril. Kalian berani, tetapi kenapa untuk Tuhan tidak berani? Jemaat mulai mengeluh, tak enak Pak, itu udah 2-3 bulan. Akhirnya sekarang semua tatap muka. Hanya ada satu oma umur 75 tahun. Mengakunya dia, tapi menurut anaknya 80 tahun. Hari ini belum bisa beribadah. Karena setiap minggu dia selalu jam 6 itu sudah rapi. Begitu dia keluar rumah, anaknya tarik dia. Nggak boleh mama, nggak boleh pergi. Mama udah tua. Jadi dia nggak bisa ibadah. Nanti selesai ibadah ini sore dia datang. Boksu, Pak Pendeta, Bu Gembala, persembahan saya. Kenapa? Anak saya nggak kasih saya ibadah.
Saya udah rapi ditarik, tapi saudara saya melihat 80 tahun loh masih punya semangat datang ibadah. Karena dihalangi anaknya saja, kalau tidak dia sudah ada di ibadah. Saya bilang enggak apa-apa Oma, Tuhan tolong bagaimana nanti. Saudara, fokus ini sulit. Kita lihat bagaimana wanita ini fokus kepada Tuhan. Begitu dia mendengar Yesus datang makan di rumah Simon, Alkitab menulis dia sudah bersiap-siap. Dia mau datang menemui Yesus. Saya tidak tahu bagaimana wanita ini bisa masuk ke pesta. Satu yang saya prediksikan tadi yang pertama, memang yang punya pesta sengaja membuat satu teskis kepada Yesus, diizinkan masuk. Tapi bisa kita menafsirkan yang kedua, bahwa wanita ini menggunakan 1001 macam cara. Karena kuatnya kerinduan untuk bertemu Yesus, dia berusaha bertemu Yesus. Yang kedua kita bisa menafsirkan seperti itu. Mungkin dia di-stop di sini, dia pura-pura mepet-mepet, dia pakai cadarnya supaya tidak ketahuan, karena sudah dikatakan, sudah sangat terkenal. Artinya siapapun kenal wanita ini, maka dia harus menyembunyikan mungkin jati dirinya supaya lewat penjagaan itu. Seperti Bapak Ibu kan kalau ngantri tiket, supaya cepat berusaha 1000 macam cara supaya bisa duluan. Waktu beberapa tahun lalu, tahun 2019 Februari, Februari awal mungkin, atau Januari itu, saya ada kesempatan naik kapal pesiar bersama Sinode. Jadi waktu ngantri di kapal pesiar, saudara, waduh. Jadi saya free, tapi istri saya bayar. Tapi istri-istri pendeta yang lain free. Sampai saya mikir, kenapa cuma istri saya bayar? Oh berarti dia tahu saya orang diberkati Tuhan. Ya udah, enggak apa-apa ya saudara. Jadi saya jalan, begitu jalan itu ngantri kapal pesiar itu hampir 4 jam nggak masuk kapal. Maka mulai ada ide, pendeta itu kan cerdas. Mulai ada ide berdua sama Sekum, bagaimana caranya? Meripit-meripit kata orang Jawa. Meripit-meripit itu cari solah. Akhirnya semua bisa lolos duluan masuk ke kapal. Saya bayangkan di wanita ini seperti itu. Punya kerinduan yang kuat. Artinya memang dia fokusnya mau ketemu Tuhan. Jadi bisa dilakukan 2 penafsiran. Yang pertama memang dibiarkan saja nih. Karena Alkitab mengatakan ya Simon pengen tahu nih nabi atau bukan. Tapi yang kedua pasti ada usaha dari wanita ini. Amin. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, saudara Anda punya daya upaya, usaha untuk berjumpa dengan Tuhan. Dalam ibadah itu yang seharusnya kita kerjakan. Bagaimana kita berusaha bertemu Tuhan. Ketika kita menyanyi, kita pacu. Kenapa saya katakan kita pacu? Kita yang harus membangkitkan roh kita. Bagaimana kita menyanyi sungguh-sungguh. Kalau nyanyi itu jangan pelan-pelan. Saya kalau nyanyi berusaha sungguh-sungguh. Orang mau angkat tangan, dah angkat tangan. Kalau saya pengen angkat tangan, saya angkat tangan. Saya pengen tepuk tangan, tepuk tangan. Karena apa? Kita yang harus memotivasi, memacu kita, memacu keinginan, memiliki kerinduan yang kuat, bertemu Tuhan dalam ibadah. Amin. Ini harus. Jadi perempuan ini punya semangat, punya motivasi, saya harus berjumpa Yesus. Tidak peduli apapun halangan. Makanya saya sangat senang ketika sudah mulai virtual, mulai ibadah tatap muka, jemaat datang semua. Aduh, saya senang. Kenapa? Karena satu-satu terus mereka cerita, wah enakan begini Pak Pendeta. Teman saya banyak yang punya penyakit bawaan. Ada yang cuci darah seminggu 3 kali, tapi selalu hadir. Mulai dari pertama COVID tetap dia hadir. Dia tidak mau tidak ada dalam ibadah. Dia bilang, saya tetap ibadah Pak Pendeta. Lebih baik saya mati saat saya ibadah dari saya mati saat tidur di rumah. Saya bilang luar biasa. Ada yang sakit jantung. Saudara penyakit bawaan tidak boleh datang ibadah.
Saya tanya, terus gimana? Enggak apa-apa. Saya udah ngomong sama keluarga saya. Saya sudah siap ketemu Tuhan. Saya harus cari. Artinya apa? Mengalahkan tantangan itu orang yang fokus kepada Tuhan. Amin. Seperti saudara kalau kerja kan fokus. Aduh, hari ini tidak ada beras. Bagaimana caranya supaya dapat uang bisa beli beras? Kenapa kepada Tuhan tidak? Wanita yang terkenal, wanita yang tidak baik ini, dia sungguh-sungguh punya motivasi, dia pacu dirinya. Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Kalau kita melihat orang Farisi ini, Simon, dia tidak memberikan penyambutan yang baik. Tadi Alkitab sudah mengatakan, aku masuk ke rumahmu, engkau tidak menyediakan air untuk mencuci kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Artinya memang Simon tidak memperdulikan Yesus, hanya sekedar mengundang, tetapi tidak fokus memperhatikan Yesus. Seharusnya seorang tamu yang diundang itu, dia akan disambut oleh tuan rumah, dan tuan rumah menaruh tangannya di bahunya sambil ditepuk-tepuk gitu. Itu maksudnya adalah salam perdamaian. Inilah tanda penghormatan. Jadi masa itu harusnya Simon itu ketika Yesus datang, karena Yesus diundang, ya harusnya kemudian ditepuk pundaknya. Hei bro, gimana bro? Wangi banget nih, keren banget nih, wih seneng saya engkau datang. Harusnya begitu. Itu salam perdamaian, penghormatan. Kalau sekarang kan kita, hei bro, salam corona. Kurang lebih begitu. Tapi ini tidak dilakukan. Kalau seorang fokus, dia akan siap menyambut. Saudara mengundang presiden itu, saudara udah siap nyambut. Fokusnya udah peduli tuh, siapapun yang datang ditungguin. Presidennya datang langsung, ayo Pak Jokowi, foto bareng dulu. Nah, orang Indonesia kan begitu. Ketika ketemu pejabat, yang pertama diminta apa? Foto bareng. Kenapa? Apalagi orang Kristen, karena Yesus juga perjamuan malam, foto bareng. Jadi ngikut, foto. Habis itu apa? Tanda tangan. Oh, udah selesai. Terus nunggu Pak Jokowi kok nggak kasih pertanyaan ke saya? Suruh nyebutkan 3 hewan laut, kasih sepeda dong. Kalau fokusan begitu, dia kejar. Tapi Simon tidak. Ayat ini membuktikan tidak ada kefokusan Simon. Harusnya dia menyuci, menyediakan itu. Ada pembasuhan kaki seperti perjamuan di Kana, perkawinan. Ada bejana untuk membasuh kaki. Tapi Yesus tidak dibasuh kaki. Jadi Yesus sedang menjelaskan kepada Simon, engkau mengundang aku tetapi engkau tidak fokus kepada aku. Tidak ada perhatianmu, tidak ada respekmu kepada kehadiranmu. Makanya mari kita beribadah respon, fokus sama Tuhan. Amin. Kadang kan kalau ibadah di rumah itu ada baiknya, ada juga tidak baik. Baiknya apa? Kalau kita bisa fokus, berkat kita melimpah. Cuma kadang kan sambil ibadah ya tadi, orang pakai celana pendek. Sampai saya kadang kalau rapat bilang, kalau makan dimatiin dulu kameranya. Nggak, padahal udah seru-serunya itu. Terus dia ngambil, kopi. Saya lihat kopinya Starbucks, wih keren nih, beli dari mana nih? Jadi pas saya lihatin itu lagi mau ngomong, lihat Starbucks, hilang konsentrasi saya. Karena saya ikut ngiler, saudara. Aduh, udah lama nggak nongkrong ini. Tidak ada konsentrasi. Makanya saudara lihat berita-berita viral, viral yang tidak baik, gara-gara Zoom itu. Para pejabat lagi pacaran lah, ada yang nyium-nyium celana dalam lah, ada yang melakukan. Kenapa? Tidak bisa fokus. Itu bahaya. Tapi kalau kita bisa fokus juga bagus. Tapi kalau tidak bisa, lebih bagus saudara cari Tuhan. Amin. Di rumah Tuhan. Kenapa? Orang yang fokus kepada Tuhan, nanti kita akan melihat mereka akan memperoleh berkat-berkat anugerah Tuhan. Kemudian Tuhan tidak dikatakan engkau tidak membakar dupa, memercikan minyak.
Jadi biasanya kalau orang membuat pesta itu kayak orang Yahudi itu membakar dupa. Dupa itu harum sehingga semerbak, kemudian ada minyak yang dikatakan Yesus ditaruh di kepala, dipercik begitu. Tapi tidak dilakukan. Artinya penyambutannya kurang, penghargaannya kurang, fokusnya tidak ada, tidak mendatangkan berkat. Bukankah ketika setiap ibadah kita ingin kita diberkati Tuhan? Amin. Maka harus fokus. Nah, bagaimana dengan perempuan yang berdosa, tokoh kedua yang diungkapkan dalam peristiwa ini? Kalau kita lihat perempuan ini, dia benar-benar siap. Dia mendengar, mengetahui bahwa Yesus adalah pribadi yang banyak melepaskan orang dari belenggu, ikatan kuasa iblis dan belenggu dosa. Perempuan ini percaya pada anugerah Allah itu, makanya dia fokus, dia datang, dia cari Yesus, bukan muridnya. Saudara bisa bayangkan, dia carinya itu Yesus. Dia tahu mana sih Yesus. Pasti dia tanya, oh itu Yesus. Yang diurapi tidak salah, Yesus. Amin. Belum pernah ketemu ya. Saudara belum pernah ketemu saya misalnya. Terus saya datang nih sama teman-teman lagi jalan-jalan. Saudara bisa aja salah, Pak Daniel ya? Oh bukan, saya Pak Thomas. Oh salah, oh sorry. Saya cari Pak Daniel. Satu ketika saya makan di bakmi. Saya penggemar bakmi. Tapi badan saya tetap begini, berbeda dengan istri saya. Dia suka bakmi, dari kurus jadi besar. Sekarang menguruskan diri lagi. Jadi, makan bakmi. Bakmi Medan di mana ini? Di belakang Kodim itu apa? Kabar Jahe. Waduh. Makan bakmi Medan. Tiba-tiba ada seorang gemuk datang salam. Pak Daniel ya? Pendeta cici saya kan? Saya juga bingung. Oh ya, cici kamu siapa? Saya belum pernah ketemu. Disebutin nama. Oh iya bener. Wah, saya senang ketemu Om. Waktu saya ke Padang, dia cerita, dia salesman. Waktu saya ke Padang, saya ketemu di rumah makan kayak Om. Saya udah datangin, saya salam, ternyata bukan. Makanya saya tanya, saya takut salah orang. Karena belum pernah tuh. Jadi saudara bisa bayangkan, perempuan ini bisa mengenali Yesus. Karena fokus konsentrasi. Oh itu loh Yesus. Jangan sampai salah. Itu loh, baju itu loh, yang begini loh, yang begitu loh. Fokusnya. Begitu saya selesai makan, biasa istri saya ke kasir, dia bilang, sudah dibayarin Bu. Oh sama yang mana? Itu yang baru keluar. Oh adik-adiknya kemana? Saya bilang puji Tuhan, ketemu orang kayak gini 10, saya bisa kenyang dan gemuk, sehat, kuat, corona lari. Jadi kadang saya berpikir, orang fokus itu. Jadi dia fokus tahu, ini loh Yesus. Kemudian kita lihat apa yang dilakukan. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan memberi yang terbaik. Apa yang diberi? Yaitu minyak. Nah, menurut beberapa penelitian sejarah, sebenarnya yang dipakai, buli-buli yang dipecahkan itu adalah sebenarnya buli-buli minyak yang biasa dipakai menjadi kalung oleh seorang wanita Yahudi. Jadi orang Yahudi, wanita itu punya kalung dan perhiasannya bukan salib. Kalau kita kan salib emas ya. Ada juga bintang Daud. Terus ada juga nama. Kalau Kesia K, kalau Benaya B. Identitas, inisial diri. Nah kalau orang Yahudi itu adalah buli-buli isinya minyak yang sangat murni, minyak narwastu yang mahal, yang dikenal dengan nama alabaster. Alabaster itu yaitu botol kecil yang berisi minyak wangi yang mahal yang diikatkan ke leher. Jadi karena dia fokus kepada Tuhan, dia ingin benar-benar menyambut Tuhan yang terbaik, maka dia tidak punya apa-apa. Inilah yang diambil, dipecahkan. Benda yang paling berharga yang dia punya. Jadi apa yang dapat saya artikan? Orang yang fokus sungguh-sungguh ingin cari Tuhan, dia berani bayar harga. Dia berani beri yang terbaik. Amin. Amin. Saudara berani beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri waktu, beri yang bisa engkau beri. Saya sudah menyiapkan perayaan Natal, sudah ada panitia Natal di tempat ini.
Orang-orang yang ada di sekitar lingkungan saya kan jarang, mereka baru beberapa waktu ini mereka beribadah sebagian. Mereka bilang, Bapak udah nyiapin Natalan, kami aja baru ibadah. Saya bilang, ya namanya anugerah Tuhan beda-beda. Saya bilang, panitia udah nyiapin. Tiba-tiba kemarin ada seorang bapak, panitia biasa bagi amplop Natal. Dia bilang, Pak, ngapain dibagi amplop Natal lagi? Saya udah kasih tadi benih iman kemarin, masih kurang ya? Waduh, saya diem saja. Istri saya bilang, iya masih kurang. Berapa kurangnya? Sekian juta. Udah saya yang tutup dulu. Saya kaget saudara. Ini serius atau main-main nih? Tapi hati saya senang. Terus dia keluar sampai di gerbang. Dia balik lagi. Pak Pendeta, mau saya bayar sekarang atau besok minggu? Maksudnya sekarang saya ambil duit ya. Di ATM saya bayar sekarang. Waduh. Di sini saya bilang, enggak usah lah, minggu depan aja. Marah panitia sama saya. Ini pendeta kita terlambat loading. Waduh, mestinya langsung dong. Terus saya diam saja. Aduh, kok pendeta dibilang terlambat loading? Keterlaluan. Coba saya diam. Sudah semua selesai, saya panggil panitia. Kenapa saya tidak mau dia ambil uang hari itu? Begitu sampai di gerbang dia mau pergi ke ATM Alfa ambil uang kasih tiket. Saya ingin dia konfirmasi dulu sama istrinya. Karena istrinya belum tahu. Maka giliranlah istri saya ngomong ke istrinya, suamimu mau kasih 3 juta gimana? Oh ya enggak apa-apa kalau dia mau. Jangan sampai nanti dia tahu ambil, istrinya tahu dengar dari orang, ribut. Kalau dia tamu enggak apa-apa lah, kalau dia jemaat ribut, siapa yang susah? Pendetanya. Saya jelasin, oh begitu Pak Pendeta. Iya. Jadi kamu harus tahu pendetamu bukan mata duitan. Haleluya. Saya bilang, saya harus kasih tahu, harus konfirmasi dia sama istrinya. Karena ini kan mendadak spontan. Istrinya tidak tahu. Dia keluar duluan, istrinya di belakang. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ketika mereka memberi, mereka harus konfirmasi berdua. Amin. Jadi damai sejahtera. Jadi bukan pendetanya telah loading. Jadi kalau nanti gembala saudara seperti itu jangan dibilang, gembala kita telah loading. Bukan. Pasti ada pertimbangan yang lebih. Amin ya. Jadi kita lihat dia memecahkan itu alabaster itu. Dia mengurapi, dia meminyaki Yesus. Kemudian dia menyeka dengan rambut. Budaya orang Yahudi tampil di muka umum seorang perempuan dengan rambut berurai itu sangat memalukan. Biasanya orang kalau sudah menikah, dia tidak akan lagi keluar. Rambutnya diikat dan tidak pernah lagi keluar. Jadi tidak akan kita melihat perempuan Yahudi itu rambutnya terurai. Karena itu memalukan. Itu benar-benar perendahan diri, merendahkan diri serendah-rendahnya. Jadi orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak memperdulikan lagi egonya, tidak memperdulikan lagi harga dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak malu lagi. Kadang kita ini kalau lagi menyembah, nangis, apalagi ibu-ibu kan terus malu. Lihat puji Tuhan, tak lihat. Ya kalau lihat saya lagi nangis, nanti kelihatan jeleknya. Meler semua nih, hijau, kuning, biru. Tapi kalau kita lagi fokus kepada Tuhan, ketemu Tuhan, saudara, harga diri itu hilang. Perempuan ini karena dia fokus, dia usap aja dengan rambutnya, dia uraikan. Orang mau berpandangan apapun, dia nggak mau pusing. Tidak ada lagi harga diri dia. Makanya di surga dikatakan ketika 24 tua-tua itu melihat anak domba, dia lempar itu mahkota. Tidak ada lagi yang perlu dibanggakan. Amin. Tidak ada lagi kesombongan. Yang ada adalah merendahkan diri, sujud kaki. Nah kadang kita ini kan masih sombong di hadapan. Kadang saya bilang kepada jemaat yang saya layani, kita nggak boleh sombong kepada Tuhan. Semua yang kita miliki karena anugerah dari Tuhan. Pandemi ini berkepanjangan. Orang pada sibuk, iya. Tapi saya berani katakan, saya diberkati dalam pandemi. Jemaat diberkati dalam pandemi.
Jemaat saya dulu punya PT mati berpuluh-puluh tahun, pandemi ini dia bisa hidupkan PT-nya. Pengirimannya hanya ekspedisi, kerjasama dengan kantor pos. Dia bisa kirim bantuan presiden, bansos semua, sekarang pilkada mengalir terus. Dulu pinjem PT orang karena PT-nya tutup, bayar ke orang sekian persen. Sekarang dia sudah bisa buka PT dengan nama yang baru, diperbarui yang lain. Udah 3 bulan yang lalu. Sekarang dia diberkati Tuhan. Dan tiap minggu dia bawa persepuluhan. Dulu dia seorang pemabuk, peminum. Sekarang sudah tidak. Saya bilang kalau engkau tidak sungguh-sungguh, jangan berharap. Saya agak galak ke jemaat. Galak dalam pengertian bukan jahat, tapi saya tegas. Kalau engkau tidak bersungguh-sungguh, tidak ada kesempatan kedua kali yang engkau dapat. Dulu sudah tak bersungguh-sungguh, hidupnya hancur ambaradul. Semua tanah, semua sertifikat ada di bank dia. Tapi sekarang bisa diambil. Sudah pulih. Dia sudah tidak minum, dia sudah tidak bisa merokok. Dan sekarang diberkati. Sungguh-sungguh fokus. Kalau ibadah, duluan dia datang. Dan uniknya kalau ngasih persembahan ini, selalu cari istri saya, bukan saya yang dicari. Berdua suami istri, itu istri saya, Bu Gembala, doain dong sama perpuluhan. Jadi istri saya harus doain juga. Biasa kan taruh di kota. Gara-gara itu semua sekarang ikut, ada 2-3 keluarga begitu. Jadi setiap mau ibadah nyari dulu Ibu Gembala mana. Dalam hati saya, kok nggak nyari saya, nyari Ibu Gembala. Saya lihat, bawa amplop. Doain, wah. Istri saya bilang, kok sekarang pada kebiasaannya aneh nih. Nyari saya, cuma ngasih duit, puji Tuhan. Kalau ngasih duit ya senang saudara ya, amin. Tapi saya mau kasih tahu bukan masalah itu, tapi mereka fokus. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia akan menerima pertolongan Tuhan di masa sulit. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara mau fokus pada Tuhan? Jadi fokus pada Tuhan. Yang pertama ketika saudara datang ibadah itu tetapkan hati. Saya harus bertemu Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau engkau beribadah, engkau harus bertemu. Kemudian yang kedua apa? Dia berani memberi yang terbaik. Dan tidak ada lagi rasa tinggi hati, kesombongan. Dia merendahkan diri. Dia tidak mau lihat kiri kanan. Pokoknya saya memuji Tuhan, menyanyi. Kemudian yang ketiga, dia harus punya iman. Makanya Yesus katakan, imanmu sudah menyelamatkan engkau kepada beberapa. Di iman harus digunakan. Saya berdoa biar kita semua bisa fokus pada Tuhan. Amin. Cari Tuhan, sambut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang yang fokus kepada Tuhan akan menerima berkat-berkat surga. Kami bersyukur Bapa karena kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang yang dapat fokus dalam mencari Tuhan, beribadah, karena kami rindu, kami berjumpa Tuhan dalam setiap ibadah kami. Sehingga kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa berkat-berkat surga. Tanamkan benih firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita bersyukur kepada Tuhan buat firman-Nya. Terima kasih juga kepada hamba-Nya Bapak Daniel yang sudah memberkati kita dalam firman Tuhan. Kini pasal kita berikan persembahan kita untuk perjalanan tempat ini sambil kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah orang.
jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Terima kasih atas kesempatan berbicara. Tuhan Yesus berkati. Ada beberapa pewartaan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Silakan. Terima kasih kepada Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Daniel Budi Tomo yang telah melayani kita. Tugas minggu depan BL oleh Saudara Joko, Singer, Ibu Tuti dan Wati. Pemusik Saudara Daniel, Joshua dan Dani. Ibadah pertama 2 firman oleh Ibu Mary, kolektan oleh Bapak Sugito dan Ibu Leni S dan Ibu Yuni E. Ibadah kedua 2 firman oleh Bapak Yahya, kolektan oleh Bapak Tatang dan Nyonya, dan Saudara Kevin dan Tony. Seusai ibadah ini kita langsung meninggalkan tempat untuk memberi kesempatan bagi yang mengikuti ibadah kedua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau mengarahkan keberadaan hidup kami ketika kami beribadah, untuk kami memiliki sikap yang benar, fokus kepada Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dalam ibadah, Tuhan sendiri yang mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kami, apa yang telah kami lakukan dan kami kerjakan di dalam ibadah ini. Ketika kami benar-benar fokus kepada Tuhan, sesuatu yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang dapat menyelesaikan persoalan dan masalah ketika kami datang beribadah kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kami rasakan dan kami alami di dalam hidup ini, khususnya dalam masa-masa yang sulit saat ini dengan adanya wabah COVID. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bayar harga dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, ada sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. Kalau kami mengalami kelemahan, Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kuasa firman Tuhan, sehingga kami makin kuat di dalam beriman, percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang Tuhan bisa buat jauh daripada apa yang dapat kami lakukan. Oleh karenanya Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu yang ada hadir pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu mengarahkan mereka untuk apa yang mereka lakukan dan kerjakan di dalam beribadah kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam isi hatinya. Tuhan sendiri yang akan menjawab segala sesuatu yang ada di dalam kebutuhan hidup rohaninya. Kami percaya mereka pulang dengan kekuatan kuasa firman Tuhan yang mereka terima dari Tuhan sendiri. Engkau memberkati akan hamba-Mu yang telah Kau pakai menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini. Berkati beliau dalam pelayanan pengembalaannya di kota bumi. Segala sesuatu yang dikerjakan, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, biar nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan.
Berkati segala kebutuhan keperluannya, baik di dalam pelayanan maupun dalam keluarganya. Tuhan sendiri yang akan membuka jalan dan melengkapinya dengan kekayaan kemuliaan Tuhan. Kami pun bersyukur dan terima kasih dari segala sesuatu yang telah kami terima dari Tuhan. Kembali kami persembahkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati persembahan mereka, berkati segala sesuatu yang mereka geluti di dalam kehidupan hari-harinya Tuhan. Segala sesuatunya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga sukacita daripada Allah tetap ada menyertai mereka. Kini saatnya kalau kami akan kembali pulang ke rumah tangga kami masing-masing dan memasuki minggu yang baru, kami percaya Tuhan berkat-Mu akan menyertai setiap kami. Oleh karenanya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Allah, dan terimalah berkat-Nya yang dari surga, yakni anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan melengkapi hidupmu dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama